Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore rekan-rekan. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu ya memenuhi undangan kita terkait evaluasi kinerja ya rekan-rekan ya. Evaluasi kinerjanya PKPLK untuk di bulan periode Agustus. Ya, tentu tujuannya adalah yang pertama ini biar kita bisa koreksi ya masing-masing unit kerja Pak ya, karena rekan-rekan pasti tahu di lapangan kita bakal akan sering dikunjungi baik itu oleh manajemen BRI dalam hal ini Kanwil ONS ya, maupun dari kantor pusat nantinya ataupun dari cabang BRI masing-masing wilayah ya. Tentu kami ingin semua rekan-rekan PKPLK Pramubakti yang ditempatkan di BRI ya, kontrak kerjanya dengan PKSS ditempatkan di BRI, harapan kami tolong hal-hal yang menjadi perhatian ya seperti masalah kebersihan ya rekan-rekan ya, tolonglah Pak ya, tolong, saya berpesan Pak untuk kita semua ini Pak ya, ya kita sama-sama menjaga dengan baik pekerjaan kita Pak. Artinya apa Pak? Artinya kepedulian kita terkait pekerjaan kita, kepeduliannya terkait kebersihan, harus melakukan kebersihan berulang tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh, inisiatifnya harus jalan Pak. Itu yang pertama ingin kami sampaikan, tolong kepeduliannya dulu Pak. Karena jujur saja di lapangan masih banyak yang belum peduli dengan tugas utamanya. Terlepas rekan-rekan kami pun mengetahui di lapangan banyak tugas yang lain harus dikerjakan. Tapi jangan lupakan tugas utamanya, Pak. Ya, salah satunya mungkin ya, kami di lapangan masih banyak menemukan PKPLK ada yang telat datangnya. Ikut masuk kerjanya, ikut masuk jam kerja frontliner atau jam kerjanya mantri ya, mantri datang jam 7 ikut datang jam 7. Yang namanya kita petugas kebersihan, Pak, kita 1 jam sebelum sudah harus tank berada di lokasi unit kerja kita. Kita udah lakukan pembersihan di awal. Ya, Pak ya. Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah berangkat prepare lebih awal dari rumah, Pak. Kami acungi jempol buat Bapak-Bapak semua yang sudah berangkat dari rumah. Start jam setengah 5, sholat subuh. Prepare berangkat dari rumah. Ya Pak ya, kami apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih Pak. Ya, artinya itu menunjukkan bahwasanya bapak-bapak ini sayang dengan pekerjaannya, peduli dengan pekerjaannya. Datangnya lebih awal, ya. Sehingga ada yang PKPLK, orang udah ada mulai doa pagi, dia baru muncul. Pak ya, tolong ini perhatian bagi kita semua, utama tugas kita sebagai petugas kebersihan. Jangan sampai kami mendapat laporan lagi nih dari pihak yang BRI, Pak, PKPLK, petugas kebersihan masih loh Pak di unit kami datangnya siang. Udah mau mulai jam pelayanan gas, baru mau bersih-bersih. Ya, Nata datangnya siang. Ya Pak ya, tolong Pak, jangan sampai hal itu terjadi. Ya, itu masalah kedatangan Pak, tolong menjadi perhatian. Karena kenapa? Karena terkait kedatangan ini rekan-rekan
selalu datangnya siang, tidak maksimal, ya Pak ya. Kami khawatir ini akan menjadi evaluasi nanti bagi perpanjangan kontrak kerja rekan-rekan. Kami tidak mau sebenarnya rekan-rekan itu diusulkan buat digantikan. Ya kami tidak mau Pak. Ya. Tapi kalau memang kenyataan di lapangan sering terlambat, ya diminta harus membersihkan sebelum doa pagi, sebelum jam layanan sudah harus bersih, ternyata belum bersih, ya terutama di banking hallnya. Setelah doa pagi baru mau bersih-bersih banking hall. Padahal kan sebelumnya tadi bisa berangkat lebih awal dari rumah. Ya, harusnya begitu selesai doa pagi, selesai udah mulai jam layanan, ya udah clear tuh ya masalah banking hall, kebersihan meja, ya minimal itulah. Banking hall, meja udah rapi bersih semua. Nanti setelah jam operasional layanan jalan, sempat baru mau bersihkan kaca, is oke, tidak masalah. Baru mau bersihkan kaca dan lain sebagainya, ya. Jadi kami berpesan tolong masalah datang terlambat ini udah berulang kali kami sampaikan. Hati-hati Pak, kami pasti akan monitor rekan-rekan semua, ya. Sekecil apapun komplain yang disampaikan oleh pihak BRI itu tentu akan menjadi evaluasi bagi rekan-rekan semua. Ya harapan kami jangan sampai berpengaruh ke perpanjangan kontrak kerjanya. Itu yang kami inginkan. Ya rekan-rekan ya. Jadi masalah sekali lagi masalah keterlambatan itu jangan sampai terjadi. Kalaupun memang kondisi kita sakit, tidak enak badan, tidak bisa masuk kerja hari ini, segera lapor koordinasi dengan Danru ataupun RO masing-masing wilayah. Izin Pak, hari ini saya tidak bisa masuk kerja, saya sakit misalkan. Harus dilampirkan dengan surat sakitnya, surat dokter menyusul Pak, ya dilampirkan, ya itu rekan-rekan ya. Kalau memang kondisi badan tidak sehat, tapi kalau misalnya kondisi hari ini fit, usahakanlah berangkat lebih awal Pak, ya jangan sampai terlambat kerja. Bisa itu Pak ya. Jadi masalah kedatangan jangan sampai ada yang terlambat. Bisa semua ya Pak ya. Bisa, Halo? Pak. Ya, Bisa. Bisa, Pak. ya. Pak. Terima kasih Pak. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ini masalah seragam Pak ya. Nah, seragam kerja. Nah, jadi rekan-rekan minta tolong kita mungkin setiap 1 bulan atau 2 bulan ya selalu melakukan evaluasi melalui Zoom ya rekan-rekan. Ya harapan kami jangan sampai di lapangan masih ada pakai seragam blank-blank, ya. Kita udah komitmen pakai seragamnya corporate baru semua yang seperti ini, biru seperti ini. Dan saya yakin rekan-rekan punya 4 atau 5 baju ya. Nah, itu dipakainya bergantian, Pak. Ya, gunakan secara bergantian. Entah satu baju dipakai setiap 2 hari sekali baru ganti, ya. Oke, sorry ya terputus ya. Saya tampilkan lagi. Nah, nah jadi masalah seragam, Pak. Kami minta kita sama-sama komitmen penggunaannya ya pakai yang seperti ini modelnya corporate yang terbaru. Jangan ada lagi yang pakai biru orange ya. Karena seragamnya sudah diminta yang baru. Ini dikhususkan untuk yang sudah dapat pengadaan seragam yang kemarin ya. Ya, lalu bagaimana Pak dengan yang masih PGS
atau kami yang belum dapat seragam sama sekali. Ternyata kami di lapangan Pak dikasih ada seragam yang seperti ini. Ya boleh, silakan. Kalau memang ada pekerja kita PKPLK bajunya 5, ada yang mau kasih. Oh ternyata ini PKPLK-nya baru belum dapat seragam mau kasih ini pribadi ya. Nih seragam saya buat kamu satu misalnya kan. Ya tidak masalah ya. Silakan kalau memang dikasih. Tapi pun kalau memang tidak ada seragamnya wajib pakai yang namanya hitam putih terpaksa Pak. Ya karena ketentuan kita sampai hari ini rekan-rekan yang tidak punya seragam ya seragam yang seperti ini disarankan menggunakan baju hitam putih atau baju dinas PKSS yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang masih bagus dan layak Pak. Kalau udah pudar, udah lusuh, jangan lagi Pak dipakai. Ya, nanti rekan-rekan justru menjadi koreksi oleh pihak BRI. Kok baju buruk masih dipakai? Ya, jadi seperti itu masalah seragam. Harapannya yang kemarin mendapat semua seragam ini, tolong setiap hari digunakan. Bisa dipahami ya Pak ya masalah seragam ini? Halo? Siapa? Bisa, Siap, Pak. Bapak. Siapa? Ya. Bisa. Ya, baik, terima kasih, Pak. Karena kami di lapangan masih menemukan ada satu atau dua PKPLK. Kami cek datanya, ternyata pengadaan tahun lalu tuh udah dapat seragam ini. Ternyata masih pakai ya warna orange ya, biru orange. Harusnya udah pakai ini semua ya. Karena kenapa ya? Karena dia udah dapat jatah pengadaan sebelumnya kecuali dia ndak dapat pengadaan sebelumnya is oke tidak masalah ya nanti akan timbul pertanyaan pihak BRI ke kami ya jadi ini kami minta tolong pastikan rekan setiap hari menggunakan seragam seperti ini kemudian terkait selanjutnya ya ini foto lama ya foto lama saya yakin rekan-rekan yang ada di foto ini mungkin sudah jauh lebih baik ya. Jadi mohon maaf saya tampilkan lagi fotonya. Yang jelas yang sampai nanti kita selaku PKPLK nih, ya, yang sebelumnya dapat pengadaan, dapat seragam baju, ternyata masih pakai baju kemeja, masih pakai celana levis, sepatu tidak standar, bukan warna hitam, kemudian ID card tidak dipakai. Nah ini tolong sekali lagi Pak kerjasamanya, ya. Atribut kita salah satunya adalah ID card. Ya, rekan-rekan ya ID cardnya Pak udah hilang ID cardnya ya. Nah, artinya ya cetak Pak. Mau tidak mau cetak sendiri. Nah, udah hilang. Pak, dulu kami tidak pernah dapat ID card. Coba konfirmasi lagi dengan RO-nya. Hubungi RO-nya. Pak Bu, kami sebelumnya belum pernah dapat ID card. Saya nggak diproses cetak. Kalau seandainya dari PKSS lama pengadaannya, nunggu pengadaan tahun depan baru datang ID card-nya, artinya karena rekan-rekan khawatir akan jadi temuan, mending inisiatif beli buat sendiri, Pak. Saya yakin 20.000 ID card atau 25.000 ya, itu bisa rekan-rekan cetak di percetakan. Dan sudah ada contohnya. Jadi jangan sampai hal-hal sepele ini gara-gara kita tidak pakai ID card jadi masalah. Nah, kita ini Pak pengen kerja bukan cari masalah, Pak ya. Gara-gara ID card pun jadi masalah, kalau saya jadi rekan-rekan di lapangan, mending saya lengkapi Pak segera. Ya, itu ya rekan-rekan ya Pak ya. Jadi tolong kepeduliannya. ID card itu penting, penanda kita, identitas kita. Ya, nanti ketika ada nasabah minta bantuan ke kita, ya, ataupun ada tamu nih dari kantor pusat ataupun dari
Kanwil ya, kunjung udah tahu nih, udah kenal kita karena udah ada ID card-nya, udah ada namanya kelihatan ya. Jadi masalah ID card juga tolong kita nihilkan Pak, jangan sampai ada lagi laporan-laporan dari manajemen BRI PKPLK ndak konsisten pakai ID card ya itu. Kemudian selanjutnya tuh terkait alat kebersihan ya. Alat kebersihan dan bahan-bahan chemical ya. Bahan-bahan chemical kami terinfo bahwasanya bulan lalu ya diminta update update alamat pengiriman ya. Kalau tidak salah alamat pengiriman uker masing-masing. Nah, jadi ditunggu saja kemungkinan nanti akan datang lagi pengadaannya bahan-bahan chemical ya dari kantor pusat dari BAS ya, dari PT BAS. Ya, jadi maksud kami terkait bahan chemical, kemudian terkait peralatan, ditolong rekan-rekan dirawat betul, Pak. Misal ya lobby daster lah contoh. Lobby daster kita ini ya kalau ndak dicuci Pak bekas debu warnanya berubah bukan biru lagi jadi coklat. Coklat kehitaman. Kena becek pula misalnya. Lagi hujan nih terasnya basah nih. Lobby dasternya banyak debu. Digusur juga nih. Misal ya berubah langsung jadi coklat. Ya dasar birunya berubah jadi coklat. Apalagi yang dasar putihnya itu. Ya kotor. Nah, itu juga, Pak. Jangan sampai hasil kebersihan kita tuh kurang maksimal gara-gara kita tidak rutin membersihkan alat kebersihan yang kita pakai. Iya, Pak ya. Saya yakin tidak susah, Pak, membersihkan itu. Selesai kita pakai hari ini, persiapan mau pulang misalnya kan. Oh, ini hari ini banyak debu di kantor. Misal di wilayah Tanjung ini banyak batu bara aktivitas ya. Setiap hari harus tuh cuci. Ya, lobby dasternya, penpelnya harus aktif dicuci, dibersihkan. Jangan hari ini masih kotor, besok masih dipakai lagi. Ya, jadi percuma kita melakukan ngepel misalnya ya, menggunakan lobby daster tadi debu masih tetap ada di situ. Ternyata kenapa uker kita selalu dikomplain pas kita lihat cek alat kebersihannya, nauzubillah, kotor banget. Iya, Pak ya. Itu pengaruh, Pak. Ya, rekan-rekan udah capek-capek membersihkan. Oh, ternyata tetap ndak bersih. Ya, pas dicek ya alat kebersihannya tadi yang jadi masalah. Ndak pernah dibersihkan atau dibersihkannya sebulan sekali misalnya kan. Oh, jangan, Pak. Ya, saya yakin anggaplah alat kebersihan tuh seperti kita punya di rumah. Oh, kotor. Langsung dibersihkan. Biar nanti kita pakai hasil yang kita bersihkan tuh memang bersih. Terkait alat ini, Pak, bisa dipahami, Pak ya. Apa ada kendala terkait alat peralatan, rekan-rekan? Nah, Nggak ada, Pak. sudah. Tidak ada ya? Ya, saya Iya. yakin tidak ada, Nggak ada. Pak. Saya yakin tidak ada. Karena yang Izin Pak, lagi-lagi, ya silakan. izin Pak. Gimana, Pak? Mm-mm. Ini yang moving stick dan lobby duster saya patah Pak. Mm-mm. Kenapa bisa patah? Bisa musul lagi Pak ya untuk peralatan Pak ya. Oke, ya. Itu kemarin patahnya gara-gara apa, Pak John? Patah waktu pada Ya, saat yang di penggunaan. itu Pak alat Hmm. penguncinya itu Pak yang lobby duster itu. Ya, berarti pada saat digunakan ya, rusaknya pada saat digunakan. Penggunaan Ya, Pak pada saat oke, ngebasih ditambah Pak yang ada teras. oke, ya.
Oke, kalau memang rusaknya karena faktor kita gunakan setiap hari itu udah masalah. Iya, Pak. Iya Pak ya. Tapi kalau misalnya alat kita rusak karena faktor kita tadi menyimpannya sembarangan, ternyata ndak rajin kita bersihkan sehingga menimbulkan karat atau korosi sehingga mudah patah dan lain sebagainya itu bisa jadi dari tata cara perawatan kita menyimpannya tadi. Ya, tapi kalau rusaknya karena pemakaian ya tidak masalah. Disimpan saja Pak, nanti kita akan lakukan pengadaan lagi ya, diusulkan. Jadi informasi rekan-rekan yang alatnya sudah rusak, ya minimal lah RO tuh mengetahui Pak, masing-masing wilayah kan. Jadi RO pun ingat, oh iya Pak John dari Lahad kemarin mengusulkan alat stick window washernya rusak misalnya kan. Ingat pasti tahu ya, yang jadi fokus pengadaan misalnya seperti itu. Ya, terima kasih informasinya Pak John. Hmm. Nanti RO-nya Siap, Pak. diinfokan juga Pak ya. Sama, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi Siap, Pak. rekan-rekan Laksanakan. masalah alat clear ya? Tidak ada masalah ya? Oke. Ya, lanjut. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya itu, nah ini ya, terkait tugas rutin ataupun tugas general cleaning atau periodik yang dilakukan baik itu secara mingguan ataupun bulanan. Ya, saya yakin rekan-rekan punya jadwalnya sendiri, mana-mana alat inventaris ya yang perlu dibersihkan. Oh, mungkin karpet dibersihkan setiap 3 atau 4 hari atau selama-lamanya setiap 1 minggu sekali. Tapi itu dilihat juga karpet alas kaki itu dilihat dari kondisi, Pak ya. Kalau memang kondisi kita misal kayak contoh tadi muara ini banyak debu batu bara dan lain sebagainya. Tidak mungkin ya kita membersihkan alas karpet, alas kaki itu seminggu sekali. Saya yakin tidak mungkin Pak, karena debunya banyak daerah sana. Disesuaikan dengan wilayahnya Pak. Kalau memang karpet ini harus dibersihkan setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, yo monggo silakan Pak, lakukan supaya maksimal, supaya rekan-rekan aman, tidak jadi temuan kesalahan lagi. Karena rekan-rekan udah berusaha memastikan kebersihannya. Ya Pak ya. Jangan nanti nunggu ditegur dulu. Ya, nunggu ditegur dulu, nunggu jadi temuan dulu ya. Nunggu dikomplain dulu baru mau dibersihkan. Nah, itu jelas rekan-rekan nanti akan mendapatkan sanksi ya. Sanksinya diantaranya itu surat teguran OSP ya. Nah, kalau bisa rekan-rekan hindari Pak yang namanya dapat surat teguran, kemudian dapat SP ya. Itu udah ada enak lagi Pak kita ke kerja kalau udah dapat teguran, udah dapat SP. Udah ada nyaman lagi kita kerja ya. Sebisa mungkin maksimalkan Pak. Jangan sampai rekan-rekan udah bekerja cukup keras ya ternyata karena 1 atau 2 hal kurang maksimal rekan-rekan akan menjadi evaluasi. Ya, jadi usahakanlah dimaksimalkan. Bila perlu rekan-rekan ya, walaupun kemarin masih simpan checklist kebersihan, ya itu boleh dijalankan lagi. Kami pernah diskusi dengan manajemen BRI itu minta diaktifkan lagi yang masalah checklist. Ya, checklist-checklist yang tiap hari ditulis di kertas. Ya, tapi sekarang kita udah punya yang namanya Prima Clean and Care ya, pelaporan kebersihan. Nah, itu juga sama tuh, sama halnya seperti checklist ya, membersihkan banking hall, membersihkan galeri ATM, membersihkan kaca,
membersihkan dapur, membersihkan ruang kerja, macam-macam itu ya, yang ada di Prima Clean and Care. Nah, itu sama halnya dengan checklist. Nah, artinya itu juga menjadi pekerjaan harian yang harus kita lakukan. Kalau memang instruksi dari kantor pusat meminta kita melaporkannya setiap bertugas, konsisten Pak. Ya, foto laporkan. Udah, memang SOP yang kayak ini minta dipoto ya udah, foto Pak. Orang harus tahu juga nih hasil kebersihan kita ya. Tep, ya, misal Pak John tadi membersihkan di unit pasar Lematang bersih nih. Diminta pelaporannya melalui aplikasi, ya laporkan Pak, foto hasil kerjanya. Laporkan di aplikasi, biar kantor pusat melihat, menilai, oh sudah maksimal Pak John. Nah, yang tidak pernah kirim, nah ini tanda tanya Pak. Apakah memang karena faktornya belum terdaftar di aplikasi? Ya, itu yang pertama. Ataukah yang kedua, mengabaikan dalam artian tidak disiplin, tidak mau melaporkan. Ya sudah, Pak. Kalau tidak mau melaporkan, sudah jelas-jelas instruksinya wajib dilaporkan. Tentunya rekan-rekan sudah tahu resiko masing-masing ya Pak ya. Jadi pesan saya Pak, kalau memang diminta harus dilaporkan, dilaporkanlah Pak. Kita mau cari aman Pak. Ya, jadi tidak ada celah lagi mau cari kesalahan kita. Laporan sudah dibuat, kebersihan sudah dimaksimal, datang sudah tidak terlambat. Ya, pulang kerja, unit kerjanya udah dibersihkan semua. Ya, sikap kita di lapangan dengan manajemen BRI bagus, ramah, misalnya baik, tidak ada masalah. Ya, kita loyalitas dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi penilaian positif yang bagus, Pak. Sehingga ketika nanti di akhir kontrak kerja, dievaluasi, direkomendasikan buat, oh ya udah nih, perlu diperpanjang lagi nih tahun depan. Ya, kenapa? Karena kinerjanya bagus. Pak John tadi ya, di unit pasar Matang, bagus. Perpanjang terus nih tiap tahun. Kami PKS bangga, Pak, dengan rekan-rekan. Kami bangga, Pak. Kalau rekan-rekan bisa perpanjang tiap tahun tuh bangga kami. Tapi kalau ada pekerjaan ini kembalikan, ternyata banyak komplain, ternyata banyak temuan, ya sudah. Ya, kami pun mau membelanya malu, Pak. Ya, malu. Ya, kecuali rekan-rekan tadi udah maksimal, udah berusaha maksimal kebersihan, atau tetap jadi temuan, ya kami akan bela kalau memang sebelumnya rekan-rekan udah berusaha memaksimalkan kebersihan. Ya, tapi juga kalaupun memang temuannya ini berulang, temuan lagi-lagi, artinya kitanya yang bermasalah. PKPLK-nya mungkin yang bermasalah. Ya, rekan-rekan ya Pak ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke. Kemudian selanjutnya ini masalah foto ya. Foto pagi tolong ya. Foto grooming pagi, absensi itu yang di WA grup tuh tolong maksimal dilaporkan. Ya, saya cek di grup masih banyak tuh ada di wilayah Sekayu ya, Sekayu, kemudian di wilayah Prabu Muli, ya, Rifai sebagian ada yang lapor, kemudian yang di Sriwijaya, ya tolong Pak, ya, tolong setiap hari itu dilaporkan, groomingnya dilaporkan, fotonya, ya, foto full bodinya dilaporkan, ya, Pak di grup kami tidak ada amalnya, gak masalah dong, oh jangan gitu lah Pak, ya, mau di grupnya ada amal atau enggak, isinya ada dan RO, kita orang-orang PKSS ya, kita saling menghargai. Kalau memang diminta pelaporan, kirim. Ya Pak ya, bagian dari pekerjaan yang harus kita laporkan, laporkan. Ya, itu. Terus juga masalah kumis, jenggot, tolong cukur rapikan Pak. Rambut juga dirapikan. Ya, itu. Ini kalau memang nanti di lapangan ternyata suatu saat misalnya ada kunjungan ONS di lapangan.
Ternyata kita udah berulang kali melakukan pembinaan kaitannya dengan masalah grooming. Ternyata di lapangan temuan nih, komplain, ada komplain dari BRI, Pak. Ini PK-PK-nya kok komisi jenggotan ya, rambutnya panjang sekali. Ya, kami kalau memang bukti laporan itu di lapangan benar, temuannya oleh pihak BRI, tentu kita PKSS akan tindak lanjut sanksi, Pak. Kenapa? Karena hal ini sudah kita sampaikan. Tolong, ya, tolong dijaga masalah kumis jenggot itu harus cukur, rapi, bersihkan, rambut juga dijaga, dipotong, jangan sampai panjang. Pakailah minyak rambut rapi bersih. Tampislah kayak kita nak kondangan lah, Pak. Kita Sabtu Minggu kondangan dengan keluarga belagak ganteng ya, klimis ya. Pas hari kerja berantakan. Oh, jangan lah, Pak. Ya, justru pada saat hari kerja ini juga penampilan harus kita jaga, Pak. Ya, kalau rekan-rekan penampilan yang bagus, ya, bukan hanya kita bangga, nasabah pun melihatnya, wah, Bapak ini rapi ya, bersih. Ya, suatu kebanggaan bagi rekan-rekan. BRI juga kalau ada kunjungan, PKPLK-nya, oh rapi, bagus. Ya, enak Pak, melihatnya itu enak dilihat. Ya, jadi minta tolong masalah grouping itu tolong jadi perhatian. Kemudian selanjutnya ini yang paling utama, kemarin ya. Nah, ini masalah komplain ya. Jadi saya sepilkan lagi, ini sebelumnya sudah pernah saya share di grup ya. Ini komplain dari ONS ya, yang mana isinya itu pada saat ONS cek di lapangan, terjun ke lapangan, pada saat hari jam layanan, ternyata PKPLK kita memang ada di depan, ya. Tapi pada saat itu pihak ONS melihat bahwasanya PKPLK kita sedang ngobrol, asik ngobrol lah ya, dibuatlah. Ternyata bahwasanya OB tantang betenteng, kemungkinan udah bosan kerja, mungkin sudah lama. Kemudian maaf Kak, itu sudah lama debunya tebal banget, ada sarang laba-laba. Ya, ini temuan masalah galeri ATM. Kemudian kita tidak lanjut ke pekerjanya, ya, bahwasanya pekerja kita menyampaikan, ya, bahwasanya banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan, ya, diminta mengantarkan surat, memindahkan paket, ya, beli tinta printer, macam-macam ya, ATK, menyiapkan minuman, ya, dan lain sebagainya, ya, itu, ya, sehingga menjadi temuan temuan Kanwil, ya. Nah, apakah dalam hal ini, ya, besar kemungkinan kita untuk dibela? Kan tidak. Ya, tapi yang perlu kita tegaskan di sini rekan-rekan, tolong yang menjadi perhatian ya, masalah kebersihan itu kan tugas utama kita, Pak. Artinya teman-teman clearkan dulu, Pak, tugas utamanya. Misal hari ini ya, waktu pagi rekan-rekan kan udah tahu ya, lantai harus dibersihkan, kaca harus dibersihkan, kemudian kisi-kisi ya, kemudian kisi-kisi yang di ruang ATM ya, ruang galeri ATM itu kan banyak yang seperti ini nih. Ya, kisi-kisi ini harus dibersihkan, harus bebas debu dan sarang laba-laba. Kemudian kondisi mesin ATM juga harus sering dilap, dibersihkan. Nah ya, hal-hal yang seperti ini itu harusnya setiap hari kita lakukan. Di pagi hari ya lakukan Pak, bersihkanlah. Ini jangan sampai terlewat ya. Kebersihan banking hall ya, kebersihan galeri ATM, teras depan, pasat lah ya kita nyebutnya. Itu wajib
Ya, pagi itu udah harus kita bersihkan, Pak. Udah harus kita clearkan. Ya, harus di-clearkan tank misalnya. Yang 9 atau jam 10 udah kelar nih. Ya, baru rekan-rekan silakan lanjut aktivitas yang lain. Ya, yang diminta oleh BRI. Jadi teman-teman itu saya berpesan Pak, selesaikanlah dulu tugas utamanya. Setelah selesai baru lanjut. Ya, tapi juga jangan juga ini yang harusnya bisa dibersihkan pagi hari misalnya ya. Jam 7 atau jam 8 udah kelar nih masalah kebersihan ini. Area banking hall, galeri ATM. Ternyata rekan-rekan memang sengaja mengulur waktu sampai ke jam 11, jam 12 misalnya. Masih membersihkan. Ya, janganlah kayak gitu, Pak. Ya, jangan kita korupsi waktu. Ya, jadi maksud kami hal-hal yang bisa segera dibersihkan tanpa harus menunda segera Pak bersihkan. Setelah selesai, oh ternyata diminta bantuan nih, ya oleh CS, Tailor, supervisor misalnya, siapapun mantri misalnya ya kan, atau AMBM yang mungkin di unit kerja ada butuh bantuan kita, boleh silakan dibantu, ya. Tapi catatannya tekan harus menyelesaikan dulu tugas kebersihannya. Supaya apa? Ketika ada penilaian, ketika ada kunjungan, ya dari manajemen, terutama Kanwil, rekan-rekan aman, Pak. Karena tugas utamanya udah clear, udah selesai, ya. Kan nggak pusing lagi, nggak khawatir jadi temuan, karena tugas utamanya udah kelar, udah selesai di pagi tadi udah diselesaikan, udah dibersihkan semua. Ya, itu misalnya, misal rekan-rekan, wah Pak, saya pagi itu benar-benar repot. Ya, tapi saya mensiasatinya Pak sebelum pulang kerja, setiap hari saya menyempatkan waktu membersihkan. Misal malam, saya pulang Pak biasa jam setengah 7 malam setelah maghrib misalnya. Saya sebelum pulang Pak udah bersihkan semua, kotak sampah sudah saya buang sampah-sampahnya, meja-meja udah saya rapikan, ya dapur juga saya rapikan, saya juga titip nih Pak Sapam, tolong Pak dijaga kebersihannya, antisipasi pejabat BRI yang malam ini kunjungan misalnya. Ya, kemudian galeri time udah saya bersihkan Pak. Supaya apa? Ketika besok pagi saya tugas, pekerjaan saya sudah tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak. Ya, terkait ngepel, nyapu itu masih hal yang menjadi rutinitas ya. Itu pasti dilakukan. Walaupun malam tadi sudah kita bersihkan, pasti kita sapu lagi, pel lagi. Nah, jadi siasati seperti itu, Pak. Saya yakin Pramubakti atau PKPLK yang senior sudah menjalankan hal itu. Jadi uker-uker tertentu aman. Ada itu yang sudah bisa jalan. Jadi dia tidak takut khawatir temuan karena udah bersihkan tadi. Sebelum pulang kerja udah dibersihkan semua. Pulang pun aman, tidur nyenyak. Pagi masuk kerja nggak terlambat, ya. Doa pagi bersih-bersih, ya. Yang perlu dibersihkan tadi, nggak capek, ya. Jadi pinter-pinter lah Pak ya. Kami menyerahkan sepenuhnya. Pinter-pinter akan mengatur waktu. Ini yang dibersihkan harus kapan? Oh ini harus cepat dibersihkan. Oh ini bisa ditunda. Oh ini tidak bisa ditunda. Iya Pak ya. Jadi pintar-pintar rekan-rekan mengatur waktu untuk melakukan kebersihan. Namun ketika ukur kita, misalnya hari ini ramai ya, ramai layanan PIP. Oh mau tidak mau Pak, kita harus melakukan kebersihan berulang. Ya, jangan sampai nanti hari ini layanan PIP misalnya ada 50 antrian atau 40 antrian masuk ke uker, ya. Selesai clear misalnya jam 10 udah sepi. Ternyata teman-teman rekan-rekan di lapangan tidak melakukan pembersihan ulang. Kami khawatir pada saat jam tersebut, kunjungan nih manajemen dari Kanwil. Siap-siap jadi temuan Pak kalau tidak dibersihkan. Iya Pak ya, kami sudah sampaikan ini ya. Jadi biar rekan lakukan persiapan
masing-masing. Besok akan ada kunjungan ya, terutama wilayah Palembang, Sriwijaya dan Rifai ya, semua cabang atau unit kerja wilayah Palembang hati-hati. Tapi untuk wilayah yang lain saya tidak tahu ya, siapa tahu pejabatnya tiba-tiba, oh saya mau ke Kayu Agung Pak, atau saya mau ke Prabu Muli aja dah, tidak mau ke Palembang misalnya. Ya bisa jadi kemungkinan wilayah-wilayah yang lainnya. Tapi saya titip pesan Pak, setiap hari maksimalkanlah kebersihan itu ya. Jangan kita bersih maksimal karena ada yang mau kunjungan ya. Takutnya suatu saat ada kunjungan yang tidak terinfo, kita belum siap. Kita jadi temuan. Jadi pesan saya setiap hari khususnya PKPLK maksimalkanlah kebersihannya Pak. Mau ada kunjungan atau tidak ada kunjungan, rekan-rekan aman kalau setiap hari udah niatnya memaksimalkan kebersihan. Siapapun mau kunjungan, ya, kantor pusat mau kunjungan ya tidak masalah karena rekan-rekan udah antisipasi, ya, membersihkan sebelum pulang, ya, itu Pak. Ya sampai sini rekan-rekan bisa dipahami yang kami sampaikan ya. Ini untuk kebaikan rekan-rekan semua Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Halo? Cukup, Lanjut ya. cukup. Ya. Cukup, Pak. Lanjut, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Ya, baik. Cukup. Terima kasih. Ya, sekali lagi, satu lagi. Selanjutnya ini masalah bunga. Ya, Pak ya. Tolong Pak, sekali lagi. Ya, bunga ya, bunga-bunga atau tanaman hidup ya yang ada di kantor. Tolong rutin dilakukan perawatan ya, baik itu disiram ya. Kemudian tanahnya digemburkan, daun-daun keringnya dipotong, dirapikan, dibersihkan. Ya, tolong Pak, harus peduli kita yang namanya tanaman-tanaman yang ada di kantor kita. Ya, terutama yang berada di banking hall itu Pak. Ya, jangan sampai rekan-rekan yang lain udah bagus nih, udah ada temuan. Ternyata temuannya ada bunga, kok tidak dirawat. Nah, ya Pak ya. Jadi ini juga harus jadi perhatian kita, Pak. Bunga. Ada pejabat-pejabat tertentu memang peduli terkait ini. Ya memang care, oh kok bunganya kering kali ya. Kok harus kering? Gak pernah dirawat ini. Ya, mana nih PKPLK-nya, petugasnya? Kok dia dirawat? Nah, komplain lagi. Ya, jadi maksud kami Pak, tolong. Mulai hari ini ke depan, tolong perhatikan. Bunganya harus rajin disiram. Perlu dijemur, jemur, Pak. Ya, dirawat. Tanahnya perlu digemburkan, digemburkan. Daunnya banyak yang kering, ya dipotong, dibersihkan, dirapikan. Ya, jadi ini masalah bunga tanaman tuh harus kita jaga bersama. Ya, kemudian ini terkait gudang juga. Ini berapa lalu ya temuan Pak Besa tuh masalah gudang, kondisi gudang. Ingat, ini saya yakin rekan-rekan udah merapikan ya kondisi gudangnya masing-masing. Jangan sampai nanti justru masih berantakan seperti ini, Pak. Ya, terutama di wilayah Bangka ya, Bangka, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Belitung ya. Karena ini di pulau, ya di luar pulau, itu hati-hati, Pak. Ya, biasanya wilayah yang jarang-jarang dikunjungi sekali kunjungan temuannya banyak. Ya, tapi saya yakin rekan-rekan di wilayah Bangka dan sekitarnya, saya yakin ya, udah ndak ada lagi yang namanya temuan-temuan seperti ini. Kalau belum, tolong perbaiki, Pak. Ya, koordinasikan dengan supervisor atau pimpinan ke unitnya, mana-mana saja barang-barang yang masuk inventaris atau, oh ini harus konfirmasi logistik ya, konfirmasi, Pak. Ya, ini perlu dibuang, ini perlu dijual misalnya kan.
Oh ini masih tetap dipertahankan misalnya kan. Oh ini tolong dirapikan. Nah itu rekan-rekanlah harus inisiatif Pak. Ya harus inisiatif dengan kondisi gudangnya. Ya Pak ya. Itu. Itu jadi perhatian. Kemudian selanjutnya masalah kaca ya. Kaca ingat Pak, kaca itu seringkali kita cek kalau bagian bawahnya ya, bagian kaca yang bagian bawah mungkin setinggi badan ya, setinggi badan masing-masing saya yakin bersih. Tapi ketika atasnya itu banyak jamur ya, entah dibersihkannya bagian atas 2 minggu sekali atau sebulan sekali saya tidak tahu Pak ya, tapi yang jelas rekan-rekan tolong maksimalkan terutama kaca-kaca yang berada di banking hall ya di area depan itu daerah Pasat ya tolong dimaksimalkan Pak kalau memang butuh kursi butuh tangga oh butuh ditambah stick panjang dari sapu ya biar biar bisa pakai alat window washernya ya silakan Pak ya inisiatif rekan-rekan ya atau Pak saya enggak biasa Pak pakai window washer saya biasanya pakai koran dilap kalau rekan-rekan tahan bersihkannya supaya tidak jadi temuan, ya tidak masalah. Itu trik masing-masing. Ya Pak ya, yang jelas ketika nanti jam layanan misalnya ada kunjungan atau enggak, ketika orang cek, wah kondisi karcanya bersih, ya, yang bersih, aman, ya, rapi, tidak ada jamur, tidak banyak noda dan lain sebagainya. Itu jadi perhatian bagi rekan-rekan PKPLK. Kemudian juga masalah kotak sampah ya Pak ya, itu tolong rutin dibersihkan, terutama kotak sampah yang bahannya stainless itu seringkali dijadikan tempat matikan rokok. Itu pasti meninggalkan noda, itu harus rutin-rutin dibersihkan, disikat, dikesik ya, dirapikan. Juga masalah area area ATM ya galeri ATM juga yang sampai ya ini masih terdapat struk kertas ya sisa-sisa dari petugas BG masukkan dalam lemari kecil yang ada di galeri ATM. Nah itu tolong dibersihkan dikondisikan Pak. Oh ini tidak boleh nih seperti ini ya harus dibersihkan dirapikan ya bila perlu kalau memang ada kuncinya kunci Pak. Seharusnya tempat ini ya khususnya untuk digunakan untuk menyimpan poster, brosur itu tujuannya Pak. Ya, refill misalnya brosurnya habis. Oh ini cadangannya di sini bisa refill lagi. Ya, bukan tempat struk transaksi seperti ini. Ya, ini sering nih, masih banyak nih, terutama wilayah-wilayah Jambi ya. Kami minta tolong hal seperti ini yang sampai dibiarkan. Ya Pak ya. Kalau memang ada, oh Pak nih gulungan struknya masih banyak Pak. Ya udah siapkan kardus, taruh di gudang, simpan. Ya, dilainkan Pak. Kalau memang masih bagus, masih perlu digunakan, jangan ditaruh di sini. Ya justru ya jadi berantakan seperti ini Pak. Nih jadi temuan. Ya, juga sekali lagi masalah kotak sampah kebersihan ya. Ketika rekan-rekan pulang kerja, misal sore ini selesai nih. Ya, jam setelah maghrib tadi pulang. Nah, itu jangan lupa bersih-bersih dulu. Ini kami pernah lakukan kunjungan malam ya, ternyata, waduh, ya, sepatunya berantakan kemana-mana. Kemudian kotak sampah masih terisi penuh, tidak dibuang. Alat kebersihan berantakan. Jadi sebelum pulang, Pak, pastikan ini semua rapi dulu. Ya, rapikanlah, Pak. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan berkunjung setelah kita pulang. Ya, apalagi Pak Pinwil kami mendapat informasi dia cukup aktif ya di lapangan. Akan sering kunjungan, sidak mau di hari dinas ataupun hari libur
Pagi, siang, sore, malam, asal beliau berkenan, mampir. Yang paling utama dia cek adalah kebersihan, terutama dapur. Kemarin kami Zoom sama Sapam ya, sudah kami sampaikan kalau makan, ngopi, teh, cangkir, piring, gelas, bersihkan. Sudah kami sampaikan. Ya, rekan-rekan yang jaga terutama shift malam, makan ya, langsung bersihkan alat makannya. Jangan merepotkan petugas kebersihan nanti di pagi-pagi. Beda cerita kalau petugas kebersihannya ternyata hari ini pulang nih, selesai kerja, ternyata peralatan dapur ini tidak dibersihkan. Ya udah, ya. Kalau temuannya BRI, sidak kunjungan dapur berantakan. Oh, ternyata penyebabnya adalah petugas kebersihan kita tidak melakukan kebersihan. Ya udah, siap-siap Pak. Ya, kita akan keluarkan surat. Ya Pak ya, karena kemarin-kemarin kita terlalu banyak toleransi. Semakin kita banyak toleransi, rekan justru makin banyak temuan. Ya, padahal niatnya kemarin kita toleransi, oh, udah kasihan ya. Oh, udah jangan. Oh, udah. Oh, jangan. Oh, ya, kasihan lah. Ngomong ibadah dulu. Nah, makin ke sini ternyata makin jadi, makin banyak problemnya, makin kurang peduli. Ya, salah satu obatnya adalah SP. Mau tidak mau, ya. SP1 kalau berubah oke. Tidak berubah lanjut SP2. Tidak berubah lagi. Ya, malah jadi temuan Lepin Will misalkan. Ya udah SP3. Ya Pak ya. Salah PKSS atau enggak? Bukan. Salahnya kita kurang peduli. Saya yakin kalau bapak-bapak semua di sini peduli dengan pekerjaan, saya yakin SP itu tidak akan mungkin kita dapatkan rekan-rekan pada saat bertugas. Sampai di sini cukup ya Pak ya. Inilah yang menjadi perhatian kita semua. Tolong ini berulang kali saya sampaikan sekali lagi hal-hal yang menjadi temuan nih seperti ini ya nih. Banyak nih Pak temuan. Wah, kondisi bak mandi tidak dibersihkan, baknya jarang disikat, baknya lumutan, kemudian kondisi mesin gensetnya debunya tebal, ya, keset kaki banyak debu, kacanya kusam, tidak pernah dilap, terutama kaca lantai 2, debunya banyak misalnya. Kemudian penyimpanan alat chemicalnya yang berantakan, basing taruh, ada sudut langsung cucui, taruh sini be. Ternyata jadi sarang tikus, sarang lipas, untung enggak sarang ular. Untung enggak ada ular di sini, Pak. Ya, nah, nih, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, Pak, tolonglah, ya Pak ya. Nih, kaca, sarang laba-laba. Intinya, Pak, yang kita sampaikan di sini, inilah temuan yang rutin sering terjadi. Ya, Pak ya. Jangan sampai nanti hal ini terus berlanjut, tidak ada perbaikan dari diri kita, tidak ada kesadaran dari kita semua, sampai akhirnya manajemen memutuskan stop Pak, kita ganti, kita rekrut yang baru. Dah, kita udah tidak kerja lagi. Enak kalau kita punya bisnis Pak. Kalau inilah salah satu yang kita harapkan, misalnya Pak ya, mohon maaf, hilanglah mata pencarian kita. Ya, tapi kalau Bapak tadi misalnya usahanya banyak, ada bisnis yang lain, ya tidak masalah. Tapi kalau memang inilah mata pencarian kita, ya saya minta tolong Pak, sayangi pekerjaan kita, sayangi profesi ini, sayangi PKPLK ini, sayangi karena banyak sekali mantan-mantan pekerja ya seperti dari ISS yang ternama tuh banyak Pak, ISS ya, ada yang dari petugas kebersihan ex rumah sakit, ex BI ya, ex bank lainnya yang masukkan lamaran ke PKSS tuh banyak Pak, banyak
Bahkan mereka yang punya sertifikat, Pak, saya punya sertifikat BNSP terkait kebersihan. Ini banyak skillnya, banyak. Kenapa kami tidak pilih mereka? Karena mereka kan masih bagus. Tapi kalau mereka kan tidak bagus, sudah diminta diganti, dievaluasi. Terpaksa kami akan ambil dari kandidat itu yang berkualitas dari saat, ya. Kami tempatkan menggantikan rekan di unit kerja. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, Pak ya. Jadi sekali lagi terakhir ya, sayang pekerjaan kita, stop yang namanya temuan, ya. Saya yakin Bapak-bapak semua di sini bisa memaksimalkan itu semua. Cukup sampai di sini. Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin disampaikan, rekan-rekan, sebelum kita akhiri? Sampai bomba. Ya, silakan Pak Gun, Pak Gunawan. Ini, oh ya, ini Pak, sebelumnya saya minta maaf. Ini kan laporan yang pagi sore yang Mm-mm, pakai aplikasi itu Pak. mm-mm, Kan itu kan sering gangguan tuh bagaimana mm-mm, kadang-kadang tidak bisa terinput, mm-mm. apalagi sore. Kalau pagi Ya, itu dia minta dilaporkan, berkali-kali minta dilaporkan, kita baru moto sekali, dua kali. Nah, mm-mm, terus waktu kita mau submit, langsung dia berubah, mohon dilaporkan, terus kita laporkan. mm-mm. Ya, Nanti di itu lagi, di foto lagi, dia minta dilaporkan lagi, kita laporkan lagi. Nah, apalagi sore. Kalau sore itu justru terus terang saya, kalau sore itu kebanyakan sekarang-sekarang ini 2 bulan terakhir ini mm-mm, suka tidak laporan yang sore. Kalau pagi mm-mm, insya Allah itu mm-mm, saya tunggukan betul. Nah, mm-mm, nanti kalau sore itu biasanya dia kalau kita baru terinput misalnya pantry misalnya kan ruang rapat itu 2 3 kali kita ulangi 2 3 kali itu terus terang kadang-kadang tuh saya itu sudahlah kalau udah baca. mm-mm. Ya, Ya ya, itu. ya. Nah, jadi aku minta tolong Mm-mm, yang bagian yang mungkin aplikasi itu bagaimana supaya maksudnya itu jangan sampai menghambat. Menghambat mm-mm. kalau dia itu kan lancar kan enak. Ya, Lancar itu kan enak. Maksud aku laporannya kita cepat dan memang itu memang tujuan PKSS untuk menganukan itu kan. Nah, jadi betul. Mm. harapannya seperti itu, Pak. Jadi untuk sekarang ini sering gangguan itu. Tidak bisa Mm-mm. diinput, tidak bisa disubmit. Nah, dia malahan minta dilaporkan. Tolong lapor, perlu dilaporkan. Nah, gitu. Mm-mm. Itu, Siap, Pak. siap. Itu aja, Pak. Nah, Oke, ya, baik. Terima hmm, kasih Pak Gunawan ya. Itu hmm. terkait aplikasi Prima Clean and Care. Terima kasih Pak ya informasinya. Jadi strateginya kayak ini aja Pak Gun. Kalau memang ketika Pak Gun pagi normal nih lancar ya, tidak ada masalah nih. Tapi ketika sore gangguan, Pak Gun tidak perlu khawatir. Kalaupun memang dari beberapa item ya, misalnya kan ada yang banking hall ya, kemudian ada yang lain-lain pantry macam-macam ya. Tiba-tiba gangguan nih tidak bisa laporkan. Udah Pak, Pak Gun bisa melaporkan manual kirimkan ke grup. Ya Pak ya, bisa dilaporkan manual kirimkan ke grup monitor IPAI ya. Tuh, dikirimkan saja Pak ke grup. Tidak masalah. Kalau kondisinya gangguan. Tapi kalau kondisinya tidak gangguan, ya Pak ya, ya Pak Gun tetap laporkan di aplikasi. Setidaknya hari itu Pak Gun sudah mencoba. Pun ternyata hari ini bisa, besok tidak bisa. Oh, ternyata yang hari ini tidak bisa, saya harus saya harus laporkan manual. Kita punya alternatif manual ya. Manual itu laporannya di grup, di WA grup masing-masing. Saya yakin di grup WA masing-masing cabang tuh punya laporan grup kebersihan ya, atau grup PKPLK atau grup Pramubakti, grup cleaning service, macam-macam namanya. Nah, laporkanlah di situ kalau memang kendala aplikasi ini tidak bisa dilaporkan. Jadi sewaktu-waktu kami mendapat info nih dari kantor pusat, lo kok ini tidak kirim ya laporannya? Kami punya jawaban. Ada dong Pak, ini Pak Gunda melaporkan tanggal sekian ada di WA Group.
Ini laporan buktinya. Jadi kita punya pembelaan nanti sewaktu-waktu Pak Gun. Jadi serapnya ke WA grup aja Pak. Kalau memang kondisi dia tidak bisa melaporkan, laporkan manual. Ya Pak Gun ya. Oke Pak, siap, terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Gun. Tapi nanti kami juga akan sampaikan informasi yang Pak Gun sampaikan tadi ke divisi IT ya. IT ya kami minta ini diupdate. Ya, siapa tahu RAM-nya ya, RAM penyimpanan di aplikasi ini yang perlu diupdate, ya perlu ditambah atau RAM-nya udah penuh, sehingga laporan banyak yang tidak masuk nih, tertolak dan sebagainya. Ya, tapi itu akan kami sampaikan. Terima kasih banyak informasinya Pak Gun ya terkait aplikasi ini. Intinya kita setiap hari berusaha menggunakan aplikasi ini, berusaha maksimalkan ya, minta ya laporan aplikasi kita laporkan. Nggak bisa kita laporkan ke grup, udah aman. Selesai ya, tidak jadi masalah ya Pak ya. Rekan-rekan yang lain ada yang ingin tanyakan masalah aplikasi Prima Clean and Care? Cukup jelas ya Pak ya. Nih, nah kemudian kalau memang tidak ada yang ingin tanyakan ya, mungkin rekan-rekan perlu persiapan Pak. Saya yakin di bulan ini atau bulan September nanti akan diadakan lagi e-learning ya Pak ya. Nanti tunggu saja jadwalnya. Yang jelas e-learning ini semua harus mengerjakan nanti Pak. Ya, semua harus mengerjakan dan harus memaksimalkan nilainya 100 ya. Bulan-bulan yang lalu yang kita lakukan e-learning ini terima kasih ya rekan-rekan semua terutama Palembang Jambi nilainya bagus-bagus semua ya. Nilainya bagus-bagus semua. Nah, intinya pada saat nanti mengerjakan e-learning ya, rekan-rekan ini melihat ya. Saya belum mengerjakan e-learning. Oh, teman saya udah ngerjakan nilainya 100. Tanya Pak temannya. Tadi jawabannya apa aja Pak? Boleh tak lihat jawabannya apa aja. Misal sharing ya. Pun kalau misalnya dari kita ada jawabannya kita kasih. Kami bantu. Ya. Tapi kalau rekan-rekan maksudnya ya melihat. Oh teman aku nih nilainya 100. Tanya Pak. Tadi jawabannya ini milih apa Pak? Ya maksud kami itu aktif bertanya sesama rekan kerja ya Pak ya. Jangan nanti rekannya dapat 100, oh biarlah dia dapat 100. Pas kita nyobot, nilai kita 70, 60. Nah, sebelum sebelum nilai kita terimput 60, 70 tadi, mending kita antisipasi dulu, nanya dulu, Om, Pak, Kak, ya, Mang, misalnya kan. Oh, tadi jawabannya apa, Be, Pak? Sharing, biar kita bisa dapat 100 juga. Apakah itu dilarang? Tidak, boleh. Diskusi, tidak masalah. Yang penting nilai yang pertama kali kita laporkan nilainya 100 atau nilainya di atas 95. Boleh, tidak masalah. Ya sama halnya kayak TPK Sapam lah. Sama kerjasama kelompok ya. Tapi kalau kita tidak peduli, terserah. Yang penting hari ini aku melok ujian lah. Nak nilai 40, 30 bodoh amat. Misalnya kan ya sudah. Mbak tidak sayang dengan gawean. Basing-basing mbak tidak dengan gawean. Ya. Sembarangan dan sebagainya itu jangan Pak sayang karena kesempatan e-learning itu satu kali tidak ada remedial bagi nilai yang di bawah standar itu Pak ya. Terus saya sampaikan nih biar kakak bisa maksimal dijadwalkan bulan September wah bisa 100 semua Pak, kami senang ya, rekan-rekan juga senang pasti nilainya 100 bagus ya. Kemudian ini kita lanjutkan terakhir sedikit lagi mungkin ya. Ini masalah Prima Clean and ini Prima Super App. Siapa di sini hari ini belum bisa buka aplikasi ini, Pak? Ada yang sudah bisa buka aplikasi ini? Prima Super App untuk absen, ya. Sudah login semua, Pak ya? Sudah bisa masuk semua ya? Halo? Sudah bisa absentif. Nah, Oh, sudah bisa. oh, alhamdulillah ya, Pak ya. Ya,
Yang untuk absen Pak ya? Iya, absen Ya, yang Prima Super App. Bisa Pak ya? ya, Oke, oke, bisa. oke. Betul, Cip. Ya. Nah, kemarin ada yang menyampaikan, Pak, alangkah banyaknya aplikasi. Ya, rekan-rekan ya. Izin menanggapi ya rekan-rekan ya. Ya, kita sesuai instruksi dari kantor pusat, Pak. Bahkan saya pun sama, Pak. Kita pun sama banyak aplikasi juga. Ya, tapi karena kita bekerja di PKSS, ini adalah tuntutan pekerjaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, diminta download, ya download, Pak. Minta pakai, pakai. Tidak bisa pakai, kita laporkan. Untuk rekan-rekan yang mengalami kendala, laporkan siapa? Ya, laporkan ke RO misalnya. Atau ke saya boleh. Kalau saya bisa bantu, saya bantu, Pak. Ya, Pak ya, terkait aplikasi. Diminta laporan pagi, harus kirim dari aplikasi selfie. Kemudian harus kirim juga di WA group foto full body. Kirim, Pak. Ya, Pak ya. Waduh, banyak nian, Pak. Aplikasi pening pala kami. Ya kan? Ya, ini namanya pekerjaan. Ya, Pak ya. Kalau kita udah alak pening, udah alak susah, ya sudah. Di rumah baik gitu, Pak. Ya. Dah cukup, aku resign, Pak. Jadi PKPLK, stop dulu lah. Pusing misalnya. Saya pengen tenang di rumah. Ya, itu keputusan bapak-bapak ya. Tapi kalau bapak-bapak masih, Pak, saya pengen ingin kerja di sini, aturannya ini, ya wes, Pak. Saya maksimalkan. Saya berusaha maksimalkan. Udah itu aja, Pak. Ya, Pak ya. Karena semuanya berlaku sama. Ya, kami pun sama, Pak. Kita semua diminta pakai aplikasi. Ya, bahkan aplikasi saya ada 4, banyak. Ya, ada 4, banyak ya. Tapi kita nikmati, jalani, enjoy aja. Diminta ini oke, minta itu oke. Kita ikuti ya. Nah, terus untuk fitur gaji ya, mungkin ada yang belum muncul ya. Sabar ya, jangan komplain dulu, jangan marah-marah. Pak, mana ini slip gaji? Setiap bulan katanya slip Pagi. gaji misalnya ya. Nah, untuk masalah fitur slip gaji ini kan masih proses. Syukur-syukur kita sekarang lah bisa absen. Kemarin tidak ada jadwalnya sama sekali. Ya, tidak ada jadwal pilihan absen itu. Nah, sekarang lah bisa absen. Sekarang kita tunggu saja nanti. Dari kantor pusat akan update slip gaji dikirimkan ke aplikasi ya. Kemudian nanti ya ke depan mungkin masalah macam-macam ya, masalah PGS, cuti ya. Semuanya mengajukan melalui aplikasi. Ya itu pengennya kantor pusat. Kapan berjalannya kita tunggu saja ya. Yang jelas sekarang masih manual pengajuannya, baik itu cuti, permintaan PGS, ya, pengajuan apa namanya, daftar lembur, absensi macam-macam ya. Diminta manual ya udah Pak, kirim saja, serahkan ke Pak Danru atau ke RO-nya secara manual. Ya, karena harapan ke depannya semuanya berbasis digital, tidak lagi kita main-main surat. Ya, semuanya basis digital. Ya, kita doakan saja semoga ini mempermudah, ya semoga cepat terrealisasi ya oleh kantor pusat. Karena ini butuh proses memang. Ya, itu. Oke, cukup ya teman-teman, bapak-bapak, Zoom sore hari ini mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri, kami minta tolong kita foto dulu, Pak. Kita foto dulu, kamera kita on cam, Pak ya. Oke, ya, persiapan satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Ya, terakhir satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dan bapak-bapak semua ya, sudah menyempatkan waktu sore hari ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan itu menjadi bekal persiapan bagi rekan-rekan pelaksanaan tugas di lapangan.
Kami inginnya rekan-rekan tuh ya aman, tidak ada komplain, tidak ada temuan. Kalaupun ada komplain dan temuan, tugas kita adalah segera memperbaiki. Ya, pastikan jangan sampai terulang lagi ya hal-hal yang menjadi komplain. Nah, pesan saya juga buat bapak-bapak sekalian, tunjukkan semangatnya Pak. Terus tetap semangat dengan semua beban pekerjaan dan lain sebagainya, nikmati Pak. Ini memang bagian dari pekerjaan, bagian dari hidup kita. Saya yakin bapak-bapak bisa ya Pak ya. Yang penting niat kita dari rumah berangkat kerja ya. Tujuan kita bekerja ini untuk memaksimalkan semua pekerjaan, ingin memberikan layanan terbaik untuk siapa? Untuk BRI, untuk nasabah, untuk diri kita juga, ya. Kalau rekan-rekan semua bertanggung jawab dan peduli dengan pekerjaan, saya yakin, ya, masalah temuan, komplain dan lain sebagainya, pelanggaran itu bisa kita minimalisir, tidak ada temuan. Ya, sekali lagi tetap jaga kesehatannya. Salam buat keluarga semuanya, Pak ya. Tetap semangat. Semoga rekan-rekan murah rezeki dan keluarganya bahagia. Mungkin amin ya robbal alamin. Amin, Ya, Bapak. itu saja ya. Rekan-rekan ya, Amin. terima kasih banyak. Boleh dilanjut, silakan bertugas lagi sore hari ini. Iya, Tolong Pak. pastikan semuanya kebersihan harus dijaga dengan baik. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.